warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pendengar setia podcast hari ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bersama lagi dengan acara Posesa, podcast seputar prosa. Ya, jadi kali ini kita akan membahas seputar apresiasi prosa. Tapi nih nggak enak ya rasanya kalau kita nggak kenalan terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama aku Imratul Korimah. Kalian bisa sapa aku Rima. Aku dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember, angkatan 20. Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut nih, dari sobat pendengar podcast kali ini pasti penasaran dan bertanya-tanya apa sih apresiasi prosa itu? Jadi aku akan menjelaskan sedikit arti dari apresiasi prosa itu. Baik, apresiasi prosa adalah proses pengindahan, penikmatan, pemahaman, dan penghargaan secara menyeluruh dan serta-merta terhadap karya sastra prosa guna mendapatkan nilai yang baik yang terkandung dalam karya sastra tersebut. Jadi itu tadi teman-teman. Tapi sobat pendengar jangan risau dan jangan khawatir, kita akan membahas secara detail nih mengenai apresiasi prosa dan lebih tepatnya kita akan mengapresiasi cerpen dari karya Aen yang berjudul Rp5.000. Wah, ada apa nih dari judul Rp5.000 itu? Sobat pendengar jangan penasaran ya. Pokoknya jangan sampai skip podcast kali ini karena kita akan membahas hal penting yaitu unsur intrinsik dari cerpen ini. Dan sobat pendengar harus tahu, di sini aku nggak sendirian, tapi aku ditemani oleh dua narasumber yang nggak kalah cantik dan hebat ya. Oke, langsung kita sapa. Halo Kak, gimana kabarnya? Hai Kak, Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik. Wah, emang didengar dari suara kakak-kakaknya ini sehat dan semangat ya Kak ya. Aku udah tahu ya namanya kakak-kakak ini. Mungkin dari sobat pendengar setia kepo nih. Siapa sih narasumber kita pada kali ini? Langsung saja bisa perkenalkan diri Kak dari Kak Amanda terlebih dahulu. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Rima. Halo sobat pendengar Posesa, perkenalkan nama aku Amanda Rizkamrian. Kalian bisa panggil aku Amanda atau Amanda saja. Aku dari Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Jember. Terima kasih Kak Rima. Wah, terima kasih Kak Amanda. Nah, selanjutnya kita ke narasumber kedua yang nggak kalah hebat juga. Silakan Kak, untuk kenalan terlebih dahulu. Halo sobat pendengar, namaku Rofiqatun Safira. Kalian bisa panggil aku Kak Rofi. Aku sama dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Wah, terima kasih untuk Kak Rofi. Baik, sobat pendengar, tanpa basa-basi dan mengulur waktu terlalu panjang ya, kita langsung saja membahas topik pada hari ini. Ya, karena kita hari ini akan membahas poin penting, unsur intrinsik dari cerpen Rp5.000. Sebelum itu, boleh dijelasin sedikit nih Kak, tentang prosa dan apa sih manfaat mengapresiasi prosa. Silahkan untuk Kak Amanda untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Jadi teman-teman, seperti yang sudah disinggung sedikit nih dari Karima tentang pengertian apresiasi prosa. Nah, di sini aku sedikit ingin berbagi pengetahuanku tentang apresiasi prosa. Karena kita sudah mengetahui apresiasi prosa, maka kita harus tahu dulu nih apa itu apresiasi dan prosa. Pengertian apresiasi umum adalah suatu penghargaan atau penilaian terhadap suatu karya tertentu. Sedangkan prosa diambil dari kata bahasa Inggris prose yang mengacu pada pengertian luas dan tidak hanya merujuk pada salah satu genre tulisan saja, tapi juga karya non-fiksi seperti esai, artikel, rubrik, eksposisi, dan sebagainya. Jadi seperti itu teman-teman. Lalu di benak kalian timbul pertanyaan nih tentang mengapa kita harus melakukan apresiasi prosa dan apa penting kegiatan seperti itu. Jangan salah teman-teman, ternyata apresiasi prosa punya manfaat, salah satunya menambah pengetahuan tentang pengalaman hidup manusia seperti adat istiadat, agama, budaya, dan sebagainya. Wah, berguna sekali bukan kegiatan apresiasi prosa ini? Jadi seperti itu Karima.
Wah, jadi seperti itu ya, Kak. Oke, terima kasih Kak Amanda atas penjelasannya. Baik teman-teman, sudah tiba nih di kegiatan yang kita tunggu-tunggu, yaitu mengapresiasi prosa. Nah, di sini Kak Rofi dan juga Kak Amanda akan menganalisis unsur intrinsik dari cerpen Rp5.000 karya Kak Ain. Silakan Kak Amanda dan Kak Rofi boleh dijelaskan dulu nih tentang apa sih unsur intrinsik dan aspek-aspeknya. Baik, terima kasih Karima atas kesempatannya. Nah, sobat pendengar, unsur intrinsik dari cerpen itu merupakan salah satu unsur pembangun di mana yang perannya sangat penting dalam membuat cerpen. Nah, karena kegiatan kita hari ini adalah mengapresiasi cerpen, maka izinkan Kak Rofi untuk men-share screen cerpen yang akan kita analisis ya. Wah, boleh nih Kak, silahkan. Apakah sudah terlihat? Wah, sayang Kak Rofi belum terlihat nih dari share screen-nya. Di aku juga Kak. Apakah sudah terlihat? Sudah Kak, sudah. Nah, Terlihat nih. cerpen Rp5.000 karya Ain ini menceritakan tentang kehidupan seorang pemulung yang semangatnya tidak pernah hilang ketika mencari rezeki. Lalu ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia mau, ada sebuah konflik atau masalah, yaitu uang yang dia dapatkan tidak digunakan untuk dirinya sendiri, akan tetapi digunakan untuk membantu orang lain. Seperti itu, Kak Rima. Wah, baik Kak Rofi. Oke, tadi kan unsur intrinsiknya terdiri dari tema, gaya bahasa, penokohan, alur, sudut pandang, amanah, dan lain-lain. Saya akan berlanjut ke Kak Rofi lagi nih mengenai tema cerpen Rp5.000 ini seperti apa sih Kak? Tolong dijelaskan nih. Baik sobat pendengar, pasti tidak asing lagi dengan kata tema. Di setiap cerpen pasti mempunyai tema, karena jika tidak ada temanya, maka salah satu unsur pembangunnya akan hilang. Tema itu adalah gagasan utama yang akan disampaikan pengarang kepada pembacanya. Untuk tema cerpen 5.000 ini bertema tentang kehidupan, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Wah, sungguh menyentuh sekali ya Kak, tema dari cerpen Rp5.000 ini. Jadi nggak sabar pengen tahu bagaimana alur dari cerpen ini. Mungkin Kak Rofi bisa jelasin Kak mengenai alur cerpen Rp5.000 ini. Nah, baik Karima, alur. Alur juga merupakan unsur pembangun dalam sebuah cerpen. Alur merupakan kronologi peristiwa yang ada pada cerita pendek. Alur sendiri dibedakan menjadi 3 ya sobat, ada alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Untuk cerpen ini beralur maju, karena apa? Kejadiannya berurutan dari waktu kejadian dan konfliknya juga berada di tengah cerita. Seperti itu Kak Rima dan sobat pendengar. Oke, menarik ya alur dari cerpen ini. Bukan hanya alurnya yang menarik, dilihat dari judul saja sudah menarik. Jadi sobat pendengar, inti dari alur cerpen Rp5.000 itu yaitu alur maju. Begitu ya Kak Rofi? Ya benar Kak Rima, benar sekali. Iya, oke. Setelah membahas alur, hal yang paling penting si penokohan ya. Karena kalau kita nggak tahu tokohnya seperti apa, kayak kurang afdol gitu. Oke, jadi untuk Kak Amanda, bisa dijelaskan nih Kak mengenai penokohan dan apa sih tokoh-tokoh dalam cerpen tersebut, mulai dari tokoh utama, figuran, dan lain-lain. Baik, kita langsung masuk di pengertian penokohan. Penokohan pengarang menggunakan metode dramatik atau tak langsung dalam penyajian watak tokoh dan penciptaan citra tokoh, yaitu penyajian watak tokoh melalui pemikiran, percakapan, dan kelakuan tokoh yang disajikan pengarang. Bahkan dapat pula dari penampilan fisiknya serta dari gambaran lingkungan atau tempat tokoh.
Ya, kita masuk di utama dalam cerpen Rp5.000. Tokoh utamanya ialah pemulung. Memiliki karakter tokoh yang protagonis dibandingkan dengan dirinya sendiri. Tidak mudah putus asa dan pekerja keras terbukti dari semangatnya yang tetap mengais sampah plastik demi mendapatkan uang Rp5.000 meskipun cuaca sangat panas. Nah, tokoh kedua yaitu gadis kecil. Gadis kecil digambarkan sebagai tokoh yang mengambil barang atau dagangan milik orang lain meskipun tidak memiliki uang. Jadi begitu, Karima. Wah, terima kasih Kak Amanda. Oke, baik. Jadi tokoh utama dari cerpen ini adalah seorang pemulung yang baik hati, suka menolong, tidak mudah putus asa, dan bekerja keras. Ini sangat perlu diapresiasi ya perjuangan dari si pemulung ini. Oke, ketika saya mendengar penjelasan dari Kak Rofi, tiba-tiba muncul nih di benak saya kira-kira bagaimana ya Kak sudut pengarang dari cerpen tersebut? Baik, sudut pandang berisi pandangan pengarang terhadap cerpen. Biasanya pengarang menjadi orang pertama atau orang ketiga. Dalam cerpen ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga adalah pengarang tidak terlibat langsung dalam cerita yang ditandai dengan menggunakan kata ganti orang seperti dia, mereka, dan sebagainya atau menggunakan nama tokoh. Oke, berarti sudut pandang pengarang ini sudut pandang ketiga, di mana karena pengarang tidak terlibat langsung di dalam cerita itu. Nah, membahas keterlibatan tadi ada yang harus kita ketahui nih mengenai latar dan gaya bahasa dari cerpen ini. Dari Kak Rofi bisa dijelaskan nih Kak? Baik, terima kasih Kak Rima atas kesempatannya. Salah satu unsur yang tak kalah penting selanjutnya adalah latar. Latar sendiri dibedakan menjadi 3 ya Sobat. Ada latar tempat, waktu, dan juga suasana. Untuk latar tempat pada cerpen ini, yang pertama ada di tempat pembuangan sampah. Dibuktikan dari klausa pemulung tersebut mengais-ngais sampah di tempat pembuangan sampah. Lalu tempat yang selanjutnya ada di warung terdekat, yang ketiga ada di depan gerobak tempe, dan keempat ada di taman kanak-kanak. Untuk latar waktunya tentunya pasti di siang hari. Untuk latar suasananya, pengarang menceritakan suasana dengan rasa iba, senang, sedih, dan juga lelah. Seperti itu Sobat dan Kak Rima. Oke, tadi mengenai latar ya Kak, mungkin dari gaya bahasa dari cerpen ini Kak, gimana nih? Baik, gaya bahasa yang digunakan di cerpen ini menggunakan gaya bahasa yang digunakan sehari-hari. Artinya biasa dan umum kita dengar di kehidupan sehari-hari. Seperti itu Kak Rima. Baik, jadi latar dari cerpen juga berbeda-beda ya, mulai dari tempat, suasana, dan waktu. Lalu dari gaya bahasanya sendiri, pengarang ini memiliki inovasi tersendiri ya Kak, membuat pembaca, menikmatinya seperti itu. Nah, yang terlahir banget nih Kak ya, tentang, amanat atau isi pesan dari cerpen tersebut, dan mungkin dari Kak Rofi juga bisa memberikan motivasi Kak, mengenai, apa saja sih yang sudah didapat dari cerpen Rp5.000 itu? Nah, baik. Amanat juga tak kalah pentingnya berada di unsur intrinsik sebuah cerpen. Amanat sangat bermanfaat untuk para pembaca tentunya. Amanat di dalam cerpen ini yang pertama, jangan mudah putus asa. Dan yang kedua, jangan pernah membeli jika tidak memiliki uang, karena itu akan berdampak buruk bagi diri kita sendiri seperti yang telah diceritakan dalam cerpen 5.000 karya Ayan ini. Nah, sobat pendengar, aku juga ada motivasi untuk kalian semua. Aku mengutip kata-kata dari Koribum. Beliau mengatakan, kekhawatiran tidak menghilangkan kesedihannya hari esok. Ia mengosongkan kekuatannya hari ini. Kata-kata ini berhubungan dengan pembahasan mengapresiasi prosa pada kali ini, yaitu kita jangan pernah mudah putus asa, karena ketika kita
putus asa, ditimpa masalah, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Karena masalah tidak akan selesai ketika kita hanya merenunginya dan meratapinya. Lain halnya dengan kita melakukan tindakan dengan mencari solusi, maka masalah tersebut akan hilang. Jadi untuk sobat pendengar dan juga kakak-kakak yang lain, jangan pernah putus asa seperti itu. Dan harus disertai doa dan juga usaha. Seperti itu Kak Rima dan juga Kak Amanda serta sobat pendengar prosa. Wow, jadi amanah dari cerpen ini sangat menyentuh banget ya Kak, apalagi membahas kehidupan di mana kita harus berjuang untuk mencukupi kehidupan, dan apalagi motivasi dari Kak Rofi juga sangat menyentuh ya, di mana kita harus lebih semangat lagi dan kurangi mengeluh karena setiap apa yang kita kerjakan, sesulit apapun itu pasti akan berbuah hasil yang selayaknya. Oke, sobat pendengar, tidak terasa ya ini sudah di akhir acara. Sebelumnya terima kasih untuk Kak Rofi dan Kak Amanda dan sobat pendengar sudah berpartisipasi dalam acara Posesa podcast seputar prosa ini. Saya tutup dan mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan. Dan terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.